Hello, good morning everybody. For the 4th grade, how are you this morning? I think are you okay this morning? Okay, welcome back with me Chelsea for today in my channel is Mary for English lesson. Okay, kelas keempat berjumpa lagi bersama ibu pagi hari ini untuk pelajaran bahasa Inggris. Okay, before we are going to continue our study, let's pray. In the name of Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for blessing us until this day. Now we are going to start our study. Please bless us, bless our student for today. We pray in your name, and in the name of Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak kelas 4 untuk pagi hari ini ya. Open your book. It's still in lesson 4 is about there are some flowers in the garden. Okay, there are some flowers in the garden. Coba perhatikan di situ kenapa menggunakan there are ya. Some flowers berarti itu untuk plural ya. Kata yang plural artinya kata jamak lebih dari satu ya. Kalau dia menggunakan there is itu untuk singular noun. Singular noun artinya benda yang hanya berjumlah satu. Oke, remember that. There are and there is. Ingat perbedaan penggunaan there are and there is. Nah, itu sedikit pengantar dari ibu tentang penggunaan there are and there is. Anak-anak kelas 4 jangan sampai lupa ya pelajaran itu. Kapan kita menggunakan there is dan kapan kita menggunakan there are. Okay, remember that. Di situ menggunakan there are karena ada some flowers. Berarti kalau there are itu diikuti dengan penambahan ya di belakang kata kerja. Di belakang kata benda atau pokoknya misalnya for example flowers, fruits ya. Berarti kalau di situ menggunakan there are berarti di situ diikuti penambahan es atau s di belakang ya. Ingat itu. Nah, kalau kita menggunakan there is itu ditandai dengan penggunaan a and an. Oke, there is a pencil on the table. Ada sebuah pensil di atas meja. Nah, there is and there are biasa diartikan sebagai ada, ya. There is some children in the classroom. Ada banyak siswa di dalam ruang kelas. Oke, now open your book in page 73. Oke, open your book in page 73. Nah, anak-anak kelas 4 ini nanti merupakan tugas kamu ya. Tugas kamu mengisi titik-titik yang masih kosong dengan gambar yang ada di belakang atau kata yang ada di belakang. Lihat gambarnya, jangan kamu gambar yang kamu pindahkan, tapi katanya ya, kata dari gambar itu. For example, in number 1, put the blah 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 into the pot ya. Put itu, what the meaning of put? Taruh atau letakkan. Apa yang mau diletakkan ke dalam pot? Nah, yang mau diletakkan adalah, for example, ya ini adalah contoh, soil ya. Jadi pasti kamu sudah tahu, oh yang mau diletakkan pertama itu adalah tanah. Berarti kamu pilih di situ, put the soil into the pot. Nah, from number 2 until number 6, you write and you do it in your English exercise book ya. Kamu kerjakan itu di buku tugas kamu. Bagaimana caranya? Anak-anak kelas 4 tuliskan ya. Yang ada di halaman 73 ini kamu tuliskan how to plant sunflower seed. Baru supplies kamu tulis juga ya. Baru kamu lengkapi dengan prosedur. Oke, itu tugas kamu. Oke, nah karena ibu sudah berikan tugas, ibu mau jelaskan sama kalian. Di sini mungkin kalian bingung. Ini apa namanya ya? Kenapa ada seperti supplies, how to plant sunflower? Oke. Nah, the kind of the paragraph, the kind of the sentence is about procedure text. Oke, anak-anak kelas 4, ini adalah jenis procedure text. Nah, mungkin bingung lagi, apa itu procedure text? Ya, is to give instruction to someone ya, to do
or to make something. Memberikan instruksi atau perintah kepada seseorang atau siapapun untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, di sini how to plant sunflower seed. Bagaimana menanam benih bunga matahari. Suppliers itu adalah bahan atau yang dibutuhkan. You need how to plant some flower. Nah, ini adalah hal-hal yang pertama kamu harus siapkan atau persediaan apa-apa yang harus disiapkan ketika kita mau menanam benih matahari. The one is one pot, berarti kita membutuhkan satu pot. Kemudian one trowel, soil, pasti kamu membutuhkan tanah. Sunflower seed, benih bunga matahari, and one watering can. Nah, coba perhatikan ke bawah, itu adalah langkah-langkahnya. Ini biasa disebut step. Step or prosedur. Sama ya. Supplies itu kalau pada makanan biasanya menggunakan ingredients, ya, bahan. Nah, kalau di sini supplies itu persediaan. Jadi sama halnya kalau kamu menemukan ingredients. Ingredients itu adalah bahan, ya. Prosedur and step itu sama, langkah-langkah yang harus dilakukan. For number 1, put the soil into the pot. Number 2, make some blah 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 using a finger. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita mau menanam benih bunga matahari. Oke, coba perhatikan penjelasan ibu berikutnya ya. Oke, anak kelas 4, ini prosedur text to instruct someone on how to do something, ya. Memberikan instruksi kepada seseorang untuk bagaimana melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Nah, general structure-nya itu ada 2, ya. Goal itu petunjuknya, kemudian step itu langkah-langkahnya. Nah, coba perhatikan berikut ini. Ada 3 ya sebenarnya general structure-nya: goal, materials, and step. Nah, goal itu adalah tujuan kegiatan, apa yang kita mau buat. Misalnya how to plant sunflower seed. Kemudian materialsnya is about supplies, ya, bahan-bahan yang digunakan dalam menanam. Kemudian step itu ibu sudah jelaskan tadi bahwa itu adalah langkah-langkah, how to make it. Nah, coba perhatikan di sini anak-anak kelas 4, ini kata, ya, connectors, ya. Kalau dalam bahasa Inggris connectors, kata penghubung yang biasanya digunakan dalam prosedur teks. First, yang pertama, kemudian biasa masih ada yang kedua, second, next, selanjutnya, dan setelah itu finally, yang terakhir, after, selanjutnya, last dengan finally biasa digunakan, ya, and the last pour the some sugar. For example. Nah, saya perhatikan di sini how to make a cup of tea. The first, we boil some water. Berarti yang pertama yang kita lakukan adalah merebus air, ya. Kemudian next, selanjutnya serve the water in a cup. Sediakan air di dalam cangkir. Dan kemudian put the tea bag in the water. After that, add some sugar and milk. Finally, add a biscuit and enjoy it. Nah, itu perhatikan penggunaan konektornya di situ atau kata penghubung. Oke, anak kelas 4, ibu tidak harus menjelaskan satu persatu, ya. Ini adalah kata perintah yang biasa dilakukan. Sama tadi kamu melihat stir itu berarti aduk, boil itu berarti rebus. Nah, di sini ada semua, ya. Slice, steam, mix. Kamu perhatikan satu persatu. Jadi untuk penugasan selanjutnya sudah paham. Kalau boleh ini dicatat di buku catatannya, ya, buku catatan bahasa Inggris. Ini adalah vocabulary, kosakata yang kamu harus perhatikan. Oke, kelas 4, perhatikan untuk langkah selanjutnya. Kalau di buku kamu itu prosedur teksnya dengan menanam sesuatu. Nah, prosedur teks itu tidak hanya untuk membuat sesuatu atau menanam sesuatu, tetapi dengan membuat sesuatu. For example, how to make a cup of coffee. Bagaimana kita membuat satu cangkir kopi. Apa-apa yang disediakan pertama, kemudian langkah-langkah yang dilakukan. Perhatikan di sini, ya.
Okay, next, brushing your teeth. How to brush your teeth? Oke, bagaimana menyikat gigi yang benar ya? Apa yang disediakan, kemudian apa yang harusnya dilakukan. Yang pertama dilakukan apa? Jadi anak-anak kelas 4 harus perhatikan ya, sudah bisa melihat bagaimana membuat teks prosedur. Langkah yang pertama yang harus diperhatikan apa? Kita menyiapkan ingredients or materials ya, ingredients dengan material itu sama. Oke, Ibu kira itu saja penjelasan Ibu ya.